Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran, baik secara mutawatir berangsur-angsur maupun diturunkannya Al-Quran secara global. Di mana secara mutawatir? Diawali dengan 17 Ramadan yang disebut dengan nama Nuzulul Quran. Di mana disebut sebagai secara global? Adanya di bulan Ramadan juga dengan ada Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Izzah, yaitu terjadi pada bulan Ramadan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Karenanya sangat wajar kalau kita pada bulan Ramadan ini diperintahkan untuk tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan benar, dengan tartil, dengan khusyuk. Karena Al-Quran merupakan guidance hidup, dusturul mukminin, undang-undang bagi orang-orang mukmin, bagi umat Islam seluruh dunia. Tentu harus ditadaburi. Setelah ditadaburi, semua ajaran yang ada di dalamnya diamalkan. Karena ketika orang membaca Al-Quran dengan tartil, mentadaburi, mengamalkan, maka Quran telah berjanji, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang kepada kita semua. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, akan memberikan syafaat, memberikan penolong bagi para pencinta Al-Quran, bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, bagi orang yang mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, petunjuk yang lurus, yang paling lurus. Tidak ada lagi petunjuk yang lurus kecuali Al-Quran. Dan Al-Quran pula yang memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada pemegangnya, kepada pencintanya, yaitu kaum mukminin. Wa yubasyirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabir. Memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, beramal soleh, melakukan kebaikan dengan sebab ditunjukkan oleh Al-Quran, maka bagi mereka ganjaran pahala yang besar, tentunya surga bagi mereka. Ketika kita betul-betul mentadaburi Al-Quran, apalagi kita mampu menghafal Al-Quran. Al-Quran sesuatu yang insya Allah jika hati kita khusyuk, niat yang murni, ikhlas karena Allah, maka Al-Quran dengan ayatnya yang sedemikian rupa, 6.236 ayat, apakah bisa dihafalkan? Insya Allah dengan qadarullah, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran bisa dihafalkan. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'al Quran, ay man hafizal Quran, wa amila ma fihi, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah." Barang siapa yang membaca Al-Quran, artinya membaca dan menghafal Al-Quran, minimal kita hafal untuk sholat kita deh. Minimal kita hafal juz amma,
sudah hafal, ditadaburi, wa amila ma fihi, diamalkan. Segala apa yang diperintahkan dalam Al-Quran diamalkan. Maka ulbisa walidahu, akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya tajan yaumal qiyamah, yaitu mahkota pada hari kiamat. Dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyuti dunya law kanat ma fihi. Sinar daripada mahkota yang dipakaikan kepada orang tua. Orang tua siapa? Orang tua penghafal Quran itu cahayanya lebih besar, lebih indah, lebih bagus daripada cahaya matahari di rumah-rumah Anda di dunia, jika itu memang ada. Fama zannukum billadzi amila fihi. Kemudian jika orang tuanya saja sudah diberikan mahkota yang luar biasa, bagaimana perkiraan kita? Bagaimana perkiraan Anda bagi pelaku, bagi pembaca, bagi penghafal Al-Quran itu sendiri? Subhanallah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang cinta pada Al-Quran, ahli Quran, minimal jika belum hafal, membaca, mentadaburi, mengamalkan. Insya Allah mendapat syafaat dari Allah melalui Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.